Rumah itu besar, berdiri megah di sebuah kompleks perumahan elit yang tenang. Dindingnya dicat putih gading, pagarnya menjulang kokoh, dan tamannya dirawat dengan sangat teliti oleh seorang tukang kebun yang datang 3 kali seminggu. Dari luar, rumah itu adalah simbol kesuksesan. Potret keluarga bahagia yang sering dipajang di majalah-majalah properti. Namun bagi Rania, wanita yang tinggal di dalamnya, rumah itu tak lebih dari sebuah sangkar emas yang dingin dan senyap, sebuah neraka yang dibangun di atas pilar-pilar kemewahan. Setiap sudutnya menyimpan gema penghinaan. Setiap ruangannya menjadi saksi bisu air matanya yang jatuh tanpa suara. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, Rania sudah bangun bahkan sebelum azan subuh pertama berkumandang. Tangannya yang mungil dan sedikit berisi sudah cekatan bergerak di dapur yang luas dan modern. Ia sedang menyiapkan sarapan untuk suaminya, Dito, dan ibu mertuanya, Bu Ratna, yang tinggal bersama mereka. Aroma kopi segar dan roti panggang menguar, mengisi udara. Sebuah usaha kecil Rania untuk menciptakan kehangatan di rumah yang terasa beku itu. Dito turun dari lantai 2 tepat pukul 7. Ia mengenakan kemeja biru licin yang disetrika sempurna oleh Rania semalam, dan celana bahan berwarna gelap yang membuatnya tampak semakin gagah. Rambutnya ditata rapi, dan aroma parfum mahal menguar dari tubuhnya. Ia berjalan menuju meja makan tanpa menoleh sedikit pun pada Rania yang sedang menata piring. Ia duduk, membuka koran paginya, dan hanya berdeham sebagai isyarat bahwa ia siap untuk sarapan. Rania meletakkan sepiring nasi goreng spesial buatannya di hadapan Dito, lengkap dengan telur mata sapi setengah matang, persis seperti yang disukainya. "Pagi, Mas," sapa Rania lembut. Suaranya nyaris berbisik. Dito hanya menggumam sebagai jawaban. Matanya tak pernah lepas dari lembaran koran. Keheningan semacam ini sudah menjadi makanan sehari-hari Rania. Dulu, di awal pernikahan mereka, meja makan ini selalu diisi dengan tawa dan obrolan ringan. Kini, hanya ada suara denting sendok dan garpu serta gemerisik kertas koran. Tak lama kemudian, Bu Ratna muncul. Wanita parubaya itu masih terlihat bugar dan sangat menjaga penampilannya. Pakaian rumahnya saja terbuat dari sutra dengan motif yang elegan. Langkahnya terdengar angkuh di lantai marmer. Ia duduk di seberang Dito, menatap Rania dengan sorot mata yang selalu berhasil membuat Rania merasa kecil dan tak berarti. "Rania," panggilnya dengan nada datar. "Kamu tidak lihat badanmu itu semakin hari semakin membengkak? Coba lihat Dito. Dia harus menjaga penampilannya untuk karirnya. Kamu sebagai istri seharusnya bisa mengimbangi, bukan malah membiarkan dirimu seperti ini. Kasihan Dito, nanti orang-orang di kantornya berpikir dia tidak bisa mengurus istri." Rania hanya menunduk. Tangannya meremas ujung daster yang ia kenakan. Hinaan itu, meski disampaikan dengan nada yang dibuat seolah-olah nasihat, terasa seperti ribuan jarum yang menusuk hatinya. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia lelah mengurus semua pekerjaan rumah sendirian tanpa bantuan asisten rumah tangga, bahwa ia seringkali lupa makan karena mendahulukan suami dan mertuanya. Tapi ia tahu, semua itu akan sia-sia. Apapun yang dikatakannya hanya akan dianggap sebagai alasan. "Maaf, Bu." Hanya itu kata yang sanggup keluar dari bibirnya. Dito, suaminya, tidak bereaksi sama sekali. Ia terus membaca korannya seolah-olah tidak ada percakapan yang baru saja terjadi. Baginya, pemandangan ibunya merendahkan Rania adalah hal yang lumrah. Bahkan mungkin ia setuju dengan setiap kata yang diucapkan ibunya. Siksaan mental itu terus berlanjut sepanjang hari. Saat Rania sedang membersihkan ruang tamu, Bu Ratna akan berkomentar tentang debu yang masih menempel di sudut yang tak terlihat. Saat Rania memasak makan siang, ia akan mengkritik masakannya yang terlalu asin atau terlalu berminyak. Puncaknya adalah ketika ada acara keluarga. Dito berasal dari keluarga besar yang terpandang. Pertemuan keluarga adalah ajang bagi mereka untuk memamerkan pencapaian, kekayaan, dan tentu saja, pasangan yang sempurna. Dan dalam kamus keluarga Dito, Rania jauh dari kata sempurna. Sore itu, rumah mereka akan kedatangan beberapa kerabat dekat. Adik Dito, Rima, akan datang bersama suami dan anak-anaknya. Rania sudah bersemangat sejak pagi.
Ia sudah membersihkan seluruh rumah hingga berkilau, memasak hidangan-hidangan istimewa, dan bahkan mencoba sedikit berdandan. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna pastel, satu-satunya pakaian terbaik yang ia miliki, dan menyisir rambutnya dengan rapi. Ia hanya ingin terlihat pantas, setidaknya untuk hari ini. Ketika bel berbunyi, Rania bergegas ke depan untuk membuka pintu. Namun, lengannya ditahan oleh Bu Ratna. Tatapan mertuanya itu tajam dan dingin. "Kamu mau kemana?" tanyanya ketus. "Buka pintu, Bu. Mungkin itu Rima sudah datang," jawab Rania polos. Bu Ratna mendengus. "Biar Dito saja yang buka. Kamu, di belakang saja. Di dapur. Jangan tunjukkan mukamu di depan. Aku tidak mau Rima dan suaminya melihat penampilanmu yang seperti ini. Memalukan keluarga saja." Dunia Rania seakan berhenti berputar. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau, mengiris hatinya hingga tak berbentuk. Jadi, di rumahnya sendiri, di sebuah acara yang ia siapkan dengan segenap tenaga, ia harus bersembunyi? Ia dianggap sebagai aib yang harus disingkirkan? Air mata menggenang di pelupuk matanya. Namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak boleh menangis di depan wanita ini. Dengan langkah gontai, ia berbalik dan berjalan menuju dapur. Dari celah pintu, ia melihat Dito membukakan pintu dengan senyum lebar. Ia melihat adik iparnya, Rima, yang tampak cantik dengan gaun modisnya, dan suaminya yang gagah. Mereka semua tertawa, berpelukan, dan masuk ruang tamu yang telah ia siapkan. Tak seorang pun dari mereka yang bertanya, "Di mana Rania?" Dari dapur, Rania bisa mendengar semua obrolan dan tawa mereka. Mereka membicarakan liburan mereka ke Eropa, bisnis suami Rima yang semakin maju, dan promosi jabatan yang baru saja diraih Dito. Rania merasa seperti hantu. Ia ada, tapi tak terlihat. Ia memasak makanan mereka, ia membersihkan piring mereka, tapi eksistensinya seolah dihapus dari potret keluarga itu. Saat makan malam tiba, Bu Ratna masuk ke dapur. "Siapkan semua makanan di meja makan. Setelah itu kamu makan saja di sini. Jangan ikut bergabung," perintahnya tanpa perasaan. Rania hanya mengangguk pasrah. Ia menata semua hidangan lezat itu di atas meja, memastikan semuanya terlihat sempurna. Ia melihat mereka menikmati makan malam, memuji masakannya. "Masakanmu enak sekali, Mbak," kata Rima kepada ibunya, mengira ibunya yang memasak. Bu Ratna tersenyum bangga dan menerima pujian itu tanpa meralat apapun. Hati Rania terasa perih. Bahkan hasil kerja kerasnya pun diakui oleh orang lain. Ia duduk sendirian di meja kecil di dapur, makan dengan nasi dan sepotong ayam, ditemani suara tawa riang dari ruang sebelah. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan ia selesai membersihkan semua kekacauan, Rania masuk ke kamarnya. Dito sudah tertidur pulas, mendengkur halus. Rania berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Ia melihat seorang wanita dengan mata yang sembab, wajah yang lelah, dan tubuh yang tidak lagi ia kenali. Hinaan mertuanya terus terngiang di telinganya. Membengkak, memalukan. Ia menyentuh pipinya yang terasa lebih berisi, perutnya yang sedikit buncit. Inikah alasan ia diperlakukan seperti ini? Inikah dosa yang membuatnya tak pantas dicintai dan dihargai? Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rania menangis tanpa suara, memeluk bantalnya erat-erat, membiarkan rasa sakit dan sepi menenggelamkannya dalam kegelapan yang pekat. Ia merasa terperangkap dalam neraka yang ia sebut sebagai rumah tangga. Beberapa minggu berlalu sejak insiden di acara keluarga. Kehidupan Rania kembali ke rutinitas yang monoton dan menyakitkan. Namun, ada sesuatu yang berubah. Dito menjadi semakin dingin dan menjaga jarak. Ia semakin sering pulang larut malam, dengan alasan rapat atau pekerjaan yang menumpuk di kantor. Awalnya, Rania mencoba percaya. Ia akan menunggu suaminya pulang, menyiapkan air hangat untuk mandinya, dan memanaskan makan malam untuknya, meskipun seringkali Dito menolak dengan alasan sudah makan di luar. Tapi kemudian, Rania mulai mencium sesuatu yang aneh. Aroma parfum yang melekat di kemeja Dito bukanlah aroma parfum miliknya,
dan bukan juga aroma parfum yang biasa dipakai Dito. Itu adalah aroma wangi bunga yang lembut dan manis, aroma seorang wanita. Setiap kali Rania mencuci kemeja Dito, aroma itu seolah mengejeknya, membisikkan kecurigaan yang coba ia tepis. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil lainnya. Dito menjadi sangat protektif dengan ponselnya, selalu membawanya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Layar ponselnya selalu menghadap ke bawah saat diletakkan di meja. Senyum yang dulu hilang untuk Rania, kini sering muncul saat Dito menatap layar ponselnya. Hati Rania mulai gelisah. Ia takut, tapi ia juga butuh kepastian. Suatu malam, Dito pulang dengan suasana hati yang tampak sangat baik. Ia bahkan bersenandung kecil saat masuk ke rumah. Itu adalah pemandangan yang sangat langka. Akhir pekan ini, aku akan mengundang rekan kerja yang sangat penting untuk makan malam di rumah, kata Dito pada Rania dan ibunya yang sedang menonton televisi di ruang keluarga. Dia seorang investor besar yang bisa membantu proyek baruku. Jadi aku mau semuanya sempurna. Bu, tolong pastikan Rania memasak yang paling enak. Bu Ratna mengangguk antusias. Tentu saja, Dito. Ibu akan awasi dia. Kamu tenang saja. Siapa namanya? Pria atau wanita? Tanya Bu Ratna. Dito tersenyum tipis. Wanita. Namanya Vina. Dia wanita yang sangat cerdas dan modern. Jawab Dito. Ada kilatan aneh di matanya saat menyebut nama itu. Rania yang mendengar percakapan itu dari dapur merasakan firasat buruk. Jantungnya berdebar kencang. Vina. Nama itu terdengar asing, tapi entah kenapa terasa mengancam. Selama 2 hari berikutnya, Rania bekerja seperti orang gila. Di bawah pengawasan ketat Bu Ratna, ia membersihkan setiap sudut rumah hingga tak ada setitik debu pun yang tersisa. Ia pergi ke supermarket untuk membeli bahan-bahan masakan terbaik. Ia merencanakan menu makan malam dengan sangat hati-hati, mulai dari hidangan pembuka, hidangan utama, hingga hidangan penutup. Ia hanya ingin semuanya sempurna, berharap bisa membuat suaminya bangga. Malam yang ditentukan pun tiba. Rania sudah selesai memasak. Aroma lezat dari berbagai hidangan memenuhi rumah. Bu Ratna tampak puas dengan hasil kerja Rania. Dito sudah rapi dengan setelan terbaiknya. Rania sendiri juga sudah berusaha tampil sebaik mungkin. Ia memakai gamis lain yang ia punya, mencoba merias wajahnya tipis-tipis. Tepat pukul 8 malam, bel berbunyi. Dito segera membukakan pintu. Dan di sanalah dia berdiri. Seorang wanita yang sangat cantik. Rambutnya hitam panjang tergerai indah, tubuhnya langsing dan tinggi semampai, dibalut gaun malam elegan berwarna merah marun yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Wajahnya dirias dengan profesional, dan senyumnya begitu percaya diri. Dia adalah Vina. Rania merasa seakan ada batu besar yang menghantam perutnya. Wanita ini bukan sekadar rekan kerja. Rania bisa merasakannya. Cara Dito menatapnya, cara Dito tersenyum padanya, semuanya berbeda. Vina, selamat datang. Silakan masuk, kata Dito dengan suara yang terdengar begitu ramah dan hangat. Suara yang sudah lama tidak pernah Rania dengar ditujukan untuknya. Makan malam itu adalah siksaan terpanjang dalam hidup Rania. Vina duduk di samping Dito, dan Bu Ratna duduk di hadapan mereka. Rania? Ia duduk di ujung meja, nyaris tak terlihat. Sepanjang makan malam, Bu Ratna tak henti-hentinya memuji Vina. Vina, kamu ini cantik sekali, pintar, karirnya juga bagus. Dito beruntung sekali bisa punya rekan kerja seperti kamu, kata Bu Ratna sambil tersenyum lebar. Vina tertawa kecil. Ah, tante bisa saja. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Lalu, dengan sengaja, Bu Ratna menoleh ke arah Rania. Coba kamu lihat, Rania. Beginilah seharusnya seorang wanita modern. Bisa merawat diri, punya karir, bisa membanggakan pasangannya. Kamu harus banyak belajar dari Vina. Vina melirik Rania sekilas. Ada senyum sinis yang sangat tipis di bibirnya, sebelum ia kembali memasang wajah ramahnya. Rania hanya bisa menunduk, menahan air mata yang sudah mendesak ingin keluar. Ia merasa seperti terdakwa yang sedang diadili di depan algojonya.
Dito sama sekali tidak membelanya. Ia justru ikut menimpali, menceritakan betapa hebatnya Vina dalam menangani klien, betapa semua orang di kantor mengaguminya. Mereka bertiga mengobrol dengan akrab, seolah-olah Rania tidak ada di sana. Rania merasa seperti pelayan di rumahnya sendiri, yang tugasnya hanya memasak dan kemudian menjadi pajangan bisu yang tak dianggap. Setelah makan malam selesai, saat Rania sedang membereskan piring kotor di dapur, ia tidak sengaja mendengar percakapan mereka dari ruang tamu. "Dito, istrimu pendiam sekali, ya?" Suara Vina terdengar manja. "Begitulah. Dia memang membosankan," jawab Dito enteng. Hati Rania hancur berkeping-keping. Membosankan. Jadi seperti itukah suaminya memandangnya? Setelah Vina pulang, Rania memberanikan diri. Ia tidak tahan lagi. Kecurigaan dan rasa sakit itu sudah terlalu berat untuk ia tanggung sendiri. Ia menunggu hingga ibunya masuk ke kamar. Di dalam kamar mereka, Dito sedang bersantai sambil memainkan ponselnya. "Mas," panggil Rania pelan. "Wanita tadi, apa dia lebih dari sekadar rekan kerja?" Dito mengangkat wajahnya dari ponsel, menatap Rania dengan tatapan jengkel. "Maksudmu apa? Jangan mulai menuduh yang tidak-tidak. Aku hanya bertanya." "Mas." Cara Mas menatapnya, cara ibu memujinya semuanya terasa aneh. Kata Rania, suaranya bergetar. "Itu karena Vina memang wanita yang pantas dipuji. Tidak sepertimu," bentak Dito. Kemarahan yang tiba-tiba itu justru semakin menguatkan kecurigaan Rania. Beberapa hari kemudian, Rania menemukan bukti yang tak terbantahkan. Saat ia sedang mengumpulkan pakaian kotor, sebuah struk pembayaran jatuh dari saku celana Dito. Struk dari sebuah toko perhiasan ternama. Di sana tertera pembelian sebuah kalung berlian yang sangat mahal. Rania tahu perhiasan itu bukan untuknya. Dito sudah bertahun-tahun tidak pernah memberinya hadiah apapun, bahkan di hari ulang tahunnya. Malamnya, dengan tangan gemetar, Rania menunjukkan struk itu pada Dito. "Ini apa, Mas?" tanyanya. Dito terdiam sejenak, wajahnya mengeras. Ia tidak lagi bisa mengelak. "Itu bukan urusanmu," jawabnya dingin. "Bukan urusanku? Aku istrimu, Mas." "Untuk siapa kalung itu?" "Untuk Vina," desak Rania. Air matanya mulai mengalir. Saat itulah Bu Ratna masuk ke kamar mereka. Mungkin mendengar suara mereka yang meninggi. "Ada apa ini ribut-ribut?" tanyanya. Dito segera mengadu pada ibunya. "Ini Bu, Rania menuduhku selingkuh hanya karena aku membelikan hadiah untuk rekan bisnis." Bu Ratna melihat struk di tangan Rania, lalu menatap menantunya itu dengan tatapan penuh kebencian. Bukannya membela Rania, ia justru menyerangnya habis-habisan. "Lalu kenapa kalau Dito membelikan hadiah untuk Vina?" "Vina itu wanita berkelas. Dia membantu karir Dito. Harusnya kamu berterima kasih. Sadar dirilah. Rania, lihat dirimu di cermin. Badanmu gendut, penampilanmu kusam. Kamu tidak bisa memberikan apa-apa untuk Dito selain membuat malu. Apa kamu pikir ada pria yang akan betah punya istri sepertimu? Kalau Dito sampai mencari wanita lain di luar sana, itu semua salahmu sendiri." Setiap kata yang keluar dari mulut mertuanya terasa seperti cambuk api yang membakar kulit dan jiwanya. Rania menatap Dito, mencari sedikit saja pembelaan dari suaminya. Tapi yang ia temukan hanyalah tatapan dingin dan persetujuan. Dito mengangguk, membenarkan setiap kata yang diucapkan ibunya. Di saat itu, Rania sadar, ia benar-benar sendirian. Bukan hanya dikhianati, tapi ia juga disalahkan atas pengkhianatan itu. Harapan terakhirnya untuk mempertahankan rumah tangganya hancur lebur, diinjak-injak oleh dua orang yang paling seharusnya melindunginya. Hari-hari setelah makan malam neraka itu berlalu dalam kebekuan yang mencekik. Rumah megah itu berubah menjadi penjara sunyi bagi Rania. Tak ada lagi teriakan atau hinaan terang-terangan. Yang ada justru lebih buruk, keheningan yang tajam dan pengabaian total. Dito dan Bu Ratna memperlakukannya seolah-olah ia adalah perabot tak terlihat. Mereka melewatinya di koridor tanpa melirik, duduk satu meja dengannya tanpa berbicara,
dan menjalani hidup seakan-akan Rania tidak pernah ada. Pengkhianatan Dito kini tak lagi disembunyikan. Ia sering menerima telepon dari Vina di ruang keluarga. Suaranya dibuat mesra dan manja, seolah sengaja agar Rania mendengarnya dari dapur. Ia akan tertawa di telepon. Tawa renyah yang dulu pernah menjadi milik Rania, kini diberikan untuk wanita lain. Rania hanya bisa meremas kain lap di tangannya, menelan rasa sakit yang terasa seperti empedu pahit di kerongkongannya. Ia terus melakukan tugas-tugasnya seperti robot. Bangun pagi, memasak, membersihkan rumah, mencuci baju. Rutinitas itu menjadi satu-satunya pegangannya agar tidak jatuh ke dalam jurang kegilaan. Ia bergerak dalam diam. Tubuhnya bekerja secara otomatis sementara jiwa dan pikirannya melayang entah kemana. Suatu sore, Rania mencoba satu usaha terakhir. Ia memberanikan diri mendekati Dito yang sedang bersantai di teras belakang sambil membaca tabletnya. Ia membawa secangkir teh hangat, persis seperti yang dulu selalu ia buatkan untuk Dito saat mereka masih menjadi pasangan yang saling mencintai. "Mas," panggilnya lirih, meletakkan cangkir teh di meja. Dito tidak mengangkat pandangannya. "Aku mau bicara sebentar." Dito mendesah, terdengar sangat terganggu. "Bicara apa lagi? Semuanya sudah jelas." "Aku mohon, Mas," kata Rania. Suaranya bergetar. "Apa tidak ada lagi yang tersisa dari pernikahan kita? Apa Mas sudah lupa semua yang pernah kita lalui bersama? Dulu, Mas bilang, Mas mencintaiku apa adanya." Akhirnya Dito meletakkan tabletnya. Ia menatap Rania, tapi tatapannya kosong, tanpa emosi, seolah menatap orang asing. "Dulu adalah dulu, Rania. Orang berubah. Aku berubah. Aku butuh pendamping yang bisa sejalan denganku, yang bisa mengangkat citraku, bukan yang menjadi bebanku. Dan kamu sudah menjadi bebanku." Beban. Satu kata itu menghantam Rania lebih keras dari 1000 tamparan. Jadi selama ini, pengabdiannya, cintanya, semua pengorbanannya, hanya dianggap sebagai beban. "Aku bisa berubah, Mas." Rania terisak. "Beri aku kesempatan. Aku akan diet. Aku akan merawat diri. Aku akan melakukan apapun yang Mas minta." Dito tertawa sinis. Sebuah tawa yang begitu kejam. "Terlambat, Rania. Semuanya sudah terlambat. Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Vina tidak perlu kuminta untuk menjadi sempurna. Dia memang sudah sempurna." Nama itu lagi. Nama yang menjadi sumber penderitaannya. Rania tahu, ia sudah kalah. Tidak ada lagi yang bisa ia perjuangkan. Malam itu, eksekusi dilaksanakan. Setelah makan malam yang kembali diwarnai keheningan, Dito dan Bu Ratna memintanya duduk di ruang tamu. Suasananya terasa begitu formal dan dingin. Lampu kristal di atas mereka memancarkan cahaya yang terasa menusuk mata. Rania duduk di sofa tunggal, sementara Dito dan ibunya duduk berseberangan, menatapnya seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. "Rania." Dito memulai pembicaraan. Suaranya datar tanpa emosi. "Aku dan ibu sudah membicarakan ini baik-baik. Kami sepakat bahwa pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan lagi." Jantung Rania seakan berhenti berdetak, meskipun ia sudah menduganya. Mendengar kata-kata itu secara langsung tetap terasa menyakitkan. "Aku butuh istri yang bisa mendukung karirku, yang bisa tampil di depan klien-klien pentingku dengan percaya diri. Keluarga ini juga butuh citra yang baik. Dan maaf, kamu tidak bisa memenuhi semua itu," lanjut Dito, seolah sedang memaparkan presentasi bisnis. Bu Ratna menimpali. Nadanya penuh kemenangan. "Kami sudah menemukan calon yang lebih pantas untuk mendampingi Dito. Vina adalah wanita yang cerdas, berasal dari keluarga baik-baik, dan penampilannya akan membawa nama baik bagi keluarga kita. Jadi, ini adalah jalan terbaik untuk semua." Rania tidak sanggup berkata-kata. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya menatap mereka bergantian. Dua orang yang telah merenggut seluruh harga dirinya. "Aku ingin kita bercerai," kata Dito dengan lugas. "Aku akan mengurus semuanya ke pengadilan. Untuk sementara, lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Kemasi barang-barangmu."
Pergi dari rumah ini. Rumah yang ia rawat dengan tangannya sendiri. Rumah yang setiap sudutnya adalah saksi bisu pengabdiannya. Ia akan diusir seperti sampah yang tidak lagi berguna. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh, mengalir deras di pipinya. Tapi itu bukan tangisan permohonan, melainkan tangisan kekalahan. Ia sudah lelah. Lelah memohon, lelah berharap, lelah berjuang sendirian. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mengangguk pelan. Baik, bisiknya. Hanya satu kata itu yang mampu ia ucapkan. Jawaban itu tampaknya mengejutkan Dito dan Bu Ratna. Mungkin mereka mengharapkan drama, tangisan histeris, atau permohonan. Tapi mereka hanya mendapatkan kepasrahan yang sunyi. Rania bangkit berdiri. Kakinya terasa seperti jeli. Ia berjalan menaiki tangga menuju kamarnya untuk terakhir kalinya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak ingin melihat senyum puas di wajah mertuanya. Di dalam kamar, ia membuka lemari besar yang penuh dengan pakaian Dito. Pakaiannya sendiri hanya menempati satu sudut kecil. Ia mengambil sebuah tas travel usang, satu-satunya miliknya. Ia tidak memasukkan banyak barang. Hanya beberapa helai daster, pakaian dalam, dan sebuah foto pernikahan mereka yang sudah kusam, yang ia tatap sejenak sebelum akhirnya ia masukkan ke dalam tas dengan posisi terbalik. Ia tidak mengambil perhiasan atau barang berharga apapun. Semua itu adalah pemberian Dito, dan ia tidak mau membawa apapun yang bisa mengingatkannya pada pria itu. Saat ia turun kembali, Dito sedang sibuk dengan ponselnya di sofa, sementara Bu Ratna mengawasinya dari meja makan dengan tatapan tajam, memastikan ia tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Tak ada ucapan perpisahan. Tak ada pelukan terakhir. Tak ada sedikit pun rasa penyesalan di mata mereka. Dito bahkan tidak mengangkat kepalanya saat Rania berjalan melewatinya menuju pintu utama. Transfer saja nomor rekeningmu. Nanti aku kirim uang untuk nafkah Ida seadanya, kata Dito tanpa menatapnya. Rania berhenti sejenak di ambang pintu. Tidak perlu. Aku tidak butuh apapun darimu, jawabnya dengan suara serak. Lalu, ia melangkah keluar dari rumah itu. Ia menutup pintu di belakangnya dengan pelan, dan suara klik dari kunci pintu itu seolah menjadi penanda akhir dari babak hidupnya yang penuh luka. Malam itu, angin berhembus cukup kencang. Rania berdiri sejenak di depan gerbang yang menjulang tinggi, menatap rumah yang pernah menjadi dunianya. Lampunya masih menyala terang, tapi bagi Rania, rumah itu kini hanyalah sebuah monumen kosong yang penuh dengan kenangan pahit. Dengan tas di satu tangan dan hati yang hancur berkeping-keping, ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan komplek yang sepi, ditelan oleh kegelapan malam. Rania terus berjalan tanpa arah. Kakinya melangkah secara otomatis, sementara pikirannya kosong. Lampu-lampu jalanan yang terang benderang terasa menyilaukan matanya yang basah. Suara kendaraan yang lalu lalang terdengar seperti dengungan jauh. Ia akhirnya berhenti di sebuah halte bus yang sepi. Ia duduk di bangku besinya yang dingin, memeluk tasnya erat-erat seolah itu adalah satu-satunya harta yang ia miliki di dunia. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak punya uang banyak. Hanya beberapa lembar puluhan ribu di dompetnya. Orang tuanya sudah lama tiada, dan kerabatnya yang lain tinggal jauh di luar kota. Ia merasa benar-benar sendirian. Ponsel di dalam tasnya bergetar. Ia mengeluarkannya dengan tangan gemetar. Di sana, ia melihat daftar kontaknya. Kebanyakan adalah nomor kerabat Dito yang pasti tidak akan membantunya. Lalu, matanya tertuju pada satu nama, Sari. Sari adalah sahabatnya sejak SMA. Mereka dulu sangat dekat, tapi sejak Rania menikah dan sibuk dengan rumah tangganya, komunikasi mereka menjadi jarang. Rania ragu. Ia malu harus menceritakan kondisinya yang menyedihkan ini pada sahabatnya. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia menekan tombol panggil. Halo? Rania? Tumben malam-malam telepon. Ada apa? Suara ceria Sari di seberang sana membuat hati Rania sedikit menghangat. Sari. Suara Rania tercekat oleh isak tangis yang tak bisa lagi ia bendung. Hei, kamu kenapa, Ran? Kamu nangis? Tanya Sari. Nadanya langsung berubah cemas.
Rania tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis sesenggukan, melepaskan semua rasa sakit yang selama ini ia pendam. Sari tidak mendesaknya. Ia menunggu dengan sabar hingga tangis Rania sedikit mereda. "Kamu di mana sekarang?" tanya Sari lembut. Aku diusir dari rumah," jawab Rania di sela isak tangisnya. "Apa?" "Oke, jangan panik. Sekarang, share location kamu. Aku jemput sekarang juga. Jangan kemana-mana," kata Sari dengan tegas. Tak sampai 30 menit kemudian, sebuah mobil kecil berhenti di depan halte. Sari keluar dari mobil dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia langsung memeluk Rania erat-erat. Pelukan hangat itu membuat pertahanan Rania runtuh seketika. Ia kembali menangis di bahu sahabatnya. Sudah, ayo kita pergi dari sini," kata Sari sambil menuntun Rania masuk ke mobil. Sari tinggal di sebuah apartemen studio yang kecil dan sederhana, sangat kontras dengan rumah megah yang baru saja Rania tinggalkan. Namun, apartemen itu terasa begitu hangat dan nyaman. Ada tumpukan buku di sudut ruangan, beberapa tanaman hias di dekat jendela, dan aroma teh melati yang menenangkan. Sari membuatkan teh hangat untuk Rania dan membiarkannya duduk di sofa. Malam itu, Rania menceritakan semuanya. Semua hinaan, pengabaian, perselingkuhan Dito, hingga akhirnya ia diusir. Sari mendengarkan dengan seksama. Wajahnya menunjukkan kemarahan dan kesedihan untuk sahabatnya. "Brengsek, Dito dan ibunya benar-benar keterlaluan," geram Sari setelah Rania selesai bercerita. "Sudah, Ran. Kamu tidak sendirian lagi. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Anggap saja ini rumahmu sendiri." Kebaikan Sari membuat Rania kembali terharu. Di tengah kehancurannya, ternyata masih ada seseorang yang peduli padanya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rania bisa tidur sedikit lebih tenang, meski mimpi buruk tentang masa lalunya masih menghantui. Keesokan paginya, setelah mandi dan meminjam pakaian Sari, Rania berdiri di depan cermin kamar mandi yang kecil. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang wanita yang tampak asing baginya. Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Lingkaran hitam tebal melingkar di bawahnya. Pipinya terlihat lebih tembam, dan tubuhnya yang terbalut daster pinjaman tampak lebih besar dari yang ia ingat. Rambutnya kusam dan sedikit berantakan. Ia menatap pantulan dirinya dalam-dalam. Ia tidak hanya melihat wanita yang gendut dan jelek seperti yang Dito dan mertuanya katakan. Ia melihat seorang wanita yang kelelahan. Lelah secara fisik, mental, dan emosional. Ia melihat kesedihan yang begitu mendalam di matanya. Ia melihat tahun-tahun di mana ia melupakan dirinya sendiri demi melayani orang lain yang ternyata tidak pernah menghargainya. Di saat itulah, sesuatu dalam dirinya bergeser. Rasa sedih yang melumpuhkan itu perlahan berubah menjadi bara kemarahan. Bukan kemarahan pada Dito atau Bu Ratna, tapi kemarahan pada dirinya sendiri. Kenapa ia membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini begitu lama? Kenapa ia menggantungkan seluruh harga dirinya pada penilaian orang lain? Di depan cermin itu, sambil menatap wanita yang menyedihkan itu, Rania membuat sebuah janji. "Cukup," bisiknya pada pantulan dirinya. "Semua ini sudah cukup. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku. Aku tidak akan membiarkanmu terus seperti ini. Mulai hari ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri." Itu adalah titik baliknya. Hari itu juga, ia meminta bantuan Sari untuk membuatkan daftar riwayat hidup. Ia tahu itu akan sulit. Ia sudah bertahun-tahun tidak bekerja. Ijazah SMA adalah satu-satunya modalnya. Selama seminggu penuh, ia berkeliling Jakarta, memasukkan lamaran kerja ke berbagai tempat. Ia melamar sebagai kasir, pelayan restoran, petugas kebersihan, apapun yang bisa ia kerjakan. Ia menerima banyak penolakan. Beberapa menolaknya karena penampilannya yang kurang menarik, beberapa karena ia tidak punya pengalaman. Tapi Rania tidak menyerah. Janjinya pada dirinya sendiri di depan cermin itu terus memberinya kekuatan. Akhirnya, ia diterima bekerja sebagai asisten dapur di sebuah catering kecil. Gajinya tidak besar, dan pekerjaannya sangat melelahkan.
Ia harus memotong sayuran, mencuci piring, dan membersihkan dapur dari pagi hingga sore. Tapi Rania tidak mengeluh. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kebanggaan saat menerima gaji pertamanya, meskipun jumlahnya tidak seberapa. Uang itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Di sela-sela kesibukannya bekerja, Rania memulai transformasinya. Ia tidak punya uang untuk pergi ke gym mahal. Jadi, setiap pagi sebelum subuh, ia akan berlari di sekitar taman dekat apartemen Sari. Awalnya sangat berat. Napasnya tersengal-sengal dan kakinya terasa sakit. Tapi ia terus memaksakan diri. Ia juga mulai mengatur pola makannya. Ia tidak lagi memakan sisa makanan, tapi memasak makanan sehat untuk dirinya sendiri. Semua itu ia lakukan dalam diam, dengan disiplin yang kuat. Sari, sahabatnya, hanya bisa menatapnya dengan penuh kekaguman. Rania sedang memungut satu persatu kepingan hatinya yang hancur, dan menyusunnya kembali menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang jauh lebih kuat. Bulan-bulan pertama adalah yang paling berat. Rania menjalani hidupnya dalam ritme yang melelahkan. Jauh sebelum matahari terbit, ia sudah meninggalkan apartemen Sari yang hangat untuk berlari di taman kota. Setiap langkah terasa seperti beban, paru-parunya terbakar, dan keringat membasahi daster longgar yang ia kenakan. Ada banyak pagi di mana ia ingin berhenti, kembali ke kasur, dan menyerah pada kelelahan. Tapi kemudian bayangan wajah Dito yang mencemooh dan senyum kemenangan Bu Ratna akan melintas di benaknya, dan itu memberinya kekuatan untuk terus berlari satu putaran lagi. Setelah itu, ia akan bergegas pulang, mandi secepat kilat, dan berangkat kerja. Pekerjaannya di catering adalah pekerjaan fisik yang menguras tenaga. Ia menghabiskan hari-harinya di dapur yang panas dan beruap, dikelilingi oleh aroma bumbu dan suara pisau yang beradu dengan talenan. Tangannya yang dulu halus kini menjadi kasar dan seringkali tergores atau terkena panas. Namun, anehnya, Rania tidak merasa serendah saat ia tinggal di rumah mewahnya dulu. Di sini, di tengah kesibukan yang mematikan, ia menemukan semacam kedamaian. Tidak ada yang menghinanya. Rekan-rekan kerjanya, yang kebanyakan adalah ibu-ibu pekerja keras, menerimanya apa adanya. Mereka saling berbagi cerita dan tawa di sela-sela pekerjaan. Dan yang terpenting, setiap akhir bulan, ia menerima amplop berisi gajinya sendiri. Uang hasil jerih payahnya. Perasaan itu tak ternilai harganya. Perubahan dalam diri Rania mulai terlihat. Bukan hanya fisiknya, tapi juga auranya. Lemak di tubuhnya perlahan-lahan menyusut, digantikan oleh otot yang terbentuk dari kerja keras. Pipinya yang dulu tembam kini menjadi lebih tirus, menonjolkan tulang pipinya yang ternyata indah. Kulitnya, yang dirawat hanya dengan sabun dan pelembab murah yang ia beli dari gajinya, tampak lebih bersih dan sehat karena pola makannya yang lebih baik. Sari adalah orang pertama yang menyadarinya secara utuh. "Ran, kamu sadar nggak sih? Kamu kelihatan beda banget sekarang," kata Sari suatu malam saat mereka sedang makan malam bersama. "Bukan cuma lebih langsing, tapi mata kamu kelihatan lebih hidup." Rania hanya tersenyum tipis. Ia merasakannya juga. Beban berat yang selama ini menekan pundaknya terasa sedikit lebih ringan. Ia mulai bisa tidur tanpa dihantui mimpi buruk. Ia mulai bisa tersenyum tanpa paksaan. Suatu sore, saat sedang beristirahat, Rania iseng membuka situs lowongan kerja di ponsel lamanya. Ia tidak benar-benar berniat mencari pekerjaan baru, tapi ia hanya ingin tahu. Matanya kemudian terpaku pada sebuah iklan. Dibutuhkan resepsionis staf administrasi umum di agensi model. Kualifikasinya minimal SMA dan bisa mengoperasikan komputer dasar. Gajinya sedikit lebih tinggi dari gajinya di catering. Jantungnya berdebar. Agensi model? Dunia itu terasa begitu jauh dari jangkauannya. Tapi ada sesuatu yang mendorongnya untuk mencoba. Kenapa tidak? Bisiknya pada diri sendiri. Dengan bantuan Sari yang mengajarinya cara membuat surat lamaran yang baik, Rania mengirimkan lamarannya melalui email. Ia tidak berharap banyak. Tapi beberapa hari kemudian, sebuah panggilan masuk, mengundangnya untuk wawancara. Hari wawancara, Rania merasa sangat gugup.
Ia mengenakan kemeja putih polos dan rok hitam panjang yang ia beli dari toko baju bekas. Itu adalah pakaian terbaik yang ia miliki. Saat ia tiba di lobi agensi, rasa percaya dirinya langsung anjlok. Kantor itu begitu modern dan mewah. Para staf yang berlalu lalang semuanya tampak modis dan cantik. Ia melihat beberapa gadis muda lain yang juga menunggu untuk wawancara. Mereka semua tampak begitu percaya diri dengan pakaian bermerek dan riasan yang sempurna. Rania merasa seperti itik buruk rupa di antara kawanan angsa. Ia ingin berbalik dan lari dari sana. Tapi ia teringat lagi pada janjinya. Ia tidak boleh lari. Ia menarik napas dalam-dalam dan duduk tegak. Saat gilirannya tiba, ia diwawancara oleh seorang manajer SDM yang tampak tegas. Pertanyaan yang diajukan standar, tapi sang manajer menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah menilai penampilannya yang sederhana. Rania menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dan sopan. Ia tidak melebih-lebihkan kemampuannya. Ia hanya menunjukkan ketulusan dan keinginannya untuk bekerja keras. "Kenapa Anda tertarik bekerja di sini?" tanya sang manajer. "Karena saya ingin belajar hal baru, Bu. Dan saya siap bekerja keras untuk membuktikan bahwa saya bisa diandalkan," jawab Rania dengan tenang. Seminggu berlalu tanpa kabar. Rania sudah pasrah dan berpikir ia tidak akan diterima. Namun, keajaiban terjadi. Telepon berdering, memberitahukan bahwa ia diterima. Ia kemudian tahu bahwa sang manajer SDM terkesan bukan oleh penampilannya, melainkan oleh ketenangannya dan kejujurannya saat wawancara. Hari pertama Rania bekerja di agensi terasa seperti mimpi. Ia ditempatkan di meja resepsionis di dekat pintu masuk. Tugasnya adalah menjawab telepon, menerima tamu, dan menyortir surat. Ia merasa canggung pada awalnya. Tapi ia belajar dengan cepat. Ia menghafal nama-nama staf penting, nama-nama model utama, dan klien-klien besar. Ia selalu tersenyum ramah pada setiap orang, meskipun seringkali ia hanya dibalas dengan tatapan dingin atau diabaikan. Ia kembali menjadi sosok yang nyaris tak terlihat. Tapi kali ini ia tidak merasa sakit hati. Ini adalah pekerjaan. Ini adalah bagian dari prosesnya untuk membangun hidup baru. Di sanalah ia pertama kali melihat Bapak Adrian. Pria itu adalah pemilik agensi. Usianya mungkin sekitar akhir 30-an, posturnya tinggi tegap, dengan wajah yang tegas namun karismatik. Semua karyawan tampak sangat menghormati dan sedikit takut padanya. Setiap kali Pak Adrian lewat, suasana di kantor seolah menjadi lebih tegang. Interaksi pertama Rania dengannya sangat singkat. Suatu pagi, Pak Adrian berhenti di mejanya. "Selamat pagi. Tolong buatkan saya kopi hitam, tanpa gula," perintahnya dengan suara berat dan berwibawa, sebelum berlalu menuju ruangannya. Rania segera membuatkan kopi dan mengantarkannya ke ruangan Pak Adrian yang luas dan menghadap ke pemandangan kota. "Terima kasih." Hanya itu yang dikatakan pria itu tanpa menatapnya. Rania terus bekerja dengan rajin. Ia datang paling pagi dan seringkali pulang paling akhir. Ia melakukan tugasnya dengan sangat baik. Bahkan melakukan hal-hal kecil di luar pekerjaannya seperti merapikan pantry atau menyiram tanaman di lobi. Ia tidak melakukannya untuk mencari muka, tapi karena ia memang tulus ingin lingkungan kerjanya nyaman. Perlahan tapi pasti, beberapa karyawan mulai bersikap lebih ramah padanya. Mereka melihat etos kerjanya yang luar biasa. Suatu sore, terjadi sedikit kepanikan di kantor. Jadwal pemotretan untuk klien besar dari Jepang ternyata salah catat. Seharusnya jadwalnya besok, bukan lusa. Semua orang panik karena model utama dan fotografer sudah punya jadwal lain untuk besok. Manajer proyek dimarahi habis-habisan. Di tengah kepanikan itu, Rania yang sedari tadi ikut mendengarkan, memberanikan diri. "Maaf, Bu," katanya pada sang manajer. "Tadi pagi, saat saya menerima telepon dari agensi model lain, saya tidak sengaja mendengar mereka bilang bahwa model papan atas mereka, Renata, jadwalnya besok tiba-tiba kosong karena kliennya membatalkan." Semua orang terdiam dan menatapnya. Sang manajer segera menelepon agensi yang dimaksud. Dan benar saja, Renata bisa mengisi jadwal yang kosong itu. Krisis pun teratasi. Saat semua orang sudah merasa lega,
Pak Adrian keluar dari ruangannya. Ia pasti sudah mendengar semua keributan itu. Matanya menatap lurus ke arah Rania. Rania menunduk. Takut ia dianggap lancang. "Siapa namamu?" tanya Pak Adrian. "Rania, Pak," jawabnya pelan. Pak Adrian mengangguk perlahan. "Kerja bagus," katanya singkat. Lalu ia berbalik dan masuk kembali ke ruangannya. Hanya 2 kata. Tapi bagi Rania, 2 kata itu terasa seperti pengakuan paling berharga yang pernah ia terima. Untuk pertama kalinya di tempat itu, ia merasa terlihat. Sebuah cahaya kecil mulai tampak di ujung lorong gelap yang selama ini ia lalui. Waktu terus berjalan, dan Rania semakin menyatu dengan ritme pekerjaannya di agensi. Hampir setahun telah berlalu sejak ia pertama kali menginjakan kaki di kantor itu. Transformasinya kini tidak bisa lagi diabaikan. Tubuhnya telah mencapai berat badan ideal. Posturnya tegap dan penuh percaya diri. Wajahnya yang dulu selalu muram kini sering dihiasi senyum tulus. Ia belajar banyak tentang dunia fashion hanya dengan mengamati. Ia jadi tahu cara memadupadankan pakaian sederhana yang ia beli agar terlihat lebih menarik. Ia memotong rambutnya sebahu, membuatnya tampak lebih segar dan muda. Ia bukan lagi Rania yang sama. Ia adalah versi baru dari dirinya, yang dibangun di atas puing-puing masa lalunya. Hubungannya dengan Pak Adrian tetap profesional. Pria itu sesekali akan menyapanya atau memberinya tugas-tugas administratif tambahan, yang selalu Rania kerjakan dengan sempurna. Rania sangat menghormati atasannya itu. Adrian adalah pemimpin yang adil. Ia menilai kinerja seseorang bukan dari penampilan atau latar belakangnya, melainkan dari hasil kerjanya. Rania merasa aman bekerja di bawah kepemimpinannya. Suatu hari Rabu yang sibuk, suasana di studio foto lantai 3 sangat kacau. Mereka sedang mengerjakan pemotretan untuk katalog sebuah merek pakaian lokal yang cukup populer. Klien itu terkenal sangat detail dan menuntut kesempurnaan. Masalahnya, model yang seharusnya datang hari itu tiba-tiba memberitahu bahwa ia sakit dan tidak bisa datang. Seluruh tim panik. Mencari pengganti model dengan ukuran tubuh yang spesifik dalam waktu singkat hampir tidak mungkin. Klien sudah mulai marah-marah, dan fotografer yang bernama Leo tampak sangat stres. "Kita butuh seseorang dengan tinggi sekitar 168 cm, ukuran bajunya M. Sekarang juga. Kalau tidak, kita akan kehilangan proyek ini," teriak Leo frustrasi. Rania kebetulan sedang berada di sana, mengantarkan beberapa dokumen yang harus ditandatangani. Ia berdiri di sudut, tidak berniat ikut campur. Tiba-tiba, salah seorang penata gaya menatapnya lekat-lekat, lalu menatap catatan ukuran model yang ada di tangannya. "Leo," panggilnya pada si fotografer. "Tunggu sebentar. Rania, kamu tingginya berapa?" Rania terkejut ditanya seperti itu. 168, Mbak, jawabnya. "Ukuran bajumu?" "M," jawab Rania lagi. Penata gaya itu tersenyum lebar. "Leo, kita punya penggantinya." Semua mata sontak tertuju pada Rania. Rania langsung menggelengkan kepalanya dengan panik. "Saya? Oh, tidak mungkin, Mbak. Pak, saya tidak bisa. Saya hanya resepsionis," katanya, mundur selangkah. Tapi Leo yang sudah putus asa segera menghampirinya. "Tolonglah, Rania. Hanya untuk coba beberapa baju dan tes pencahayaan. Kami butuh bantuanmu. Klien sudah mau membatalkan semuanya. Mohon Leo." Rania menatap wajah-wajah penuh harap di sekelilingnya. Ia merasa tidak enak. Tapi ia juga sangat takut. Ia tidak pernah menjadi pusat perhatian seumur hidupnya. Tanpa mereka sadari, Pak Adrian yang kebetulan sedang dalam perjalanan menuju ruang rapat, berhenti di ambang pintu studio. Ia mendengar keributan itu dan memutuskan untuk mengamati dari kejauhan, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Setelah dibujuk beberapa kali, Rania akhirnya setuju dengan sangat terpaksa. Ia dibawa ke ruang rias. Wajahnya dipoles dengan riasan tipis yang natural, dan rambutnya ditata bergelombang. Ia kemudian diberi beberapa set pakaian untuk dicoba. Saat ia keluar dari ruang ganti mengenakan blus sutra berwarna krem dan celana kulot, semua orang terdiam.
Pakaian itu pas sekali di tubuhnya, menonjolkan posturnya yang kini anggun. Di depan kamera, Rania sangat kaku. Ia berdiri seperti patung, tidak tahu harus berbuat apa. Senyumnya terlihat dipaksakan. "Rileks, Rania, rileks," kata Leo dari balik kameranya. "Jangan tegang begitu." Rania mencoba, tapi tubuhnya tidak mau menurut. Semua mata yang menatapnya membuatnya semakin gugup. Leo mulai kehilangan kesabaran. Ia kemudian mendekati Rania. "Oke, lupakan kami semua. Lupakan ada kamera di sini," katanya dengan suara yang lebih lembut. "Anggap saja kamu sedang mencoba baju ini di kamarmu. Coba rasakan bahannya. Lihat bagaimana jatuhnya saat kamu bergerak. Coba bayangkan perasaanmu saat memakai baju baru yang kamu suka." Kata-kata itu entah bagaimana berhasil menembus kepanikan Rania. Ia menutup matanya sejenak. Ia membayangkan perasaan bangga saat ia membeli kemeja pertamanya dengan gajinya sendiri. Ia ingat bagaimana ia berputar-putar di depan cermin kecil di apartemen Sari, merasa cantik untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia membuka matanya. Kekakuan di tubuhnya menghilang. Ia mulai bergerak dengan lebih luas. Ia menyentuh kain blus itu, dan senyum tipis yang tulus terukir di bibirnya. Matanya memancarkan kelembutan dan sedikit rasa melankolis, sebuah kejujuran yang tidak pernah bisa dipalsukan. Leo, sang fotografer, melihat perubahan itu. "Ya, begitu. Tahan di sana," serunya, dan suara jepretan kamera mulai terdengar bertubi-tubi. Rania tidak lagi berpose. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan entah kenapa, kamera menyukainya. Di monitor, hasil fotonya mengejutkan semua orang, termasuk klien yang tadinya marah. Foto-foto itu memancarkan keanggunan yang tenang dan alami. Ada cerita di balik tatapan mata Rania. Dari kejauhan, Adrian mengamati semuanya dengan tatapan yang tajam. Ia melihat apa yang dilihat oleh kamera. Ia melihat potensi yang tersembunyi di balik penampilan sederhana resepsionisnya itu. Sore harinya, Rania dipanggil ke ruangan Pak Adrian. Jantungnya berdebar kencang. Ia takut akan dimarahi karena sudah lancang ikut dalam pemotretan. Ia mengetuk pintu dengan ragu. "Masuk." Terdengar suara berat dari dalam. Rania masuk dan berdiri di depan meja besar Adrian. Pria itu sedang menatap layar komputernya. "Duduk," katanya. Rania duduk di kursi dengan gelisah. Adrian memutar layar komputernya ke arah Rania. Di sana, terpampang foto-foto hasil pemotretan tadi. Rania terkejut melihat dirinya sendiri. Ia tampak begitu berbeda. "Saya melihat ini tadi," kata Adrian tenang. "Dan saya juga melihat hasil kerjamu selama ini. Kamu pekerja keras, Rania. Kamu punya ketekunan." Adrian kemudian menatapnya lurus. Dunia modeling bukan hanya tentang wajah yang cantik atau tubuh yang sempurna. Itu tentang kemampuan untuk menyampaikan cerita melalui gambar. Dan saya melihat kamu punya itu. Kamu punya sesuatu yang unik, sesuatu yang jujur di matamu." Rania terdiam, tidak tahu harus merespon apa. "Saya ingin menawarkanmu sesuatu," lanjut Adrian. "Agensi kami memiliki program pengembangan untuk talenta baru. Kami akan melatihmu berjalan di catwalk, berpose, membangun portofolio. Ini adalah kontrak profesional." Adrian mendorong sebuah map berisi dokumen ke arah Rania. "Saya tidak sedang berbaik hati, Rania. Saya seorang pebisnis. Dan saya melihat investasi yang bagus dalam dirimu." Rania membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada sebuah kontrak. Namanya tertera di sana. "Rania, sebagai model." Rasanya seperti mimpi. "Saya? Jadi model? Pak, saya rasa Bapak salah orang. Saya ini bukan siapa-siapa," bisiknya. Keraguan dan rasa tidak percaya diri dari masa lalunya kembali muncul. Adrian menatapnya dengan tajam. "Siapa dirimu di masa lalu tidak penting. Yang penting adalah siapa yang kamu inginkan di masa depan. Ini adalah kesempatanmu untuk menentukannya sendiri. Pikirkan baik-baik." Rania menatap kontrak di tangannya, lalu menatap Adrian.
Untuk pertama kalinya, seseorang melihatnya bukan sebagai istri yang gagal atau resepsionis yang tak terlihat, tapi sebagai sebuah potensi. Sebuah pintu baru telah terbuka di hadapannya, dan ia tahu, ia harus cukup berani untuk melangkah masuk. Keputusan untuk menerima tawaran Adrian adalah langkah pertama menuruni sebuah lereng curam yang penuh tantangan. Dunia modeling yang dari luar tampak gemerlap, ternyata adalah sebuah arena yang menuntut disiplin baja dan mental sekuat batu karang. Hari-hari Rania tidak lagi dihabiskan di dapur catering yang panas atau di balik meja resepsionis yang tenang. Hidupnya kini berputar di antara studio foto, ruang gym, dan ruang pelatihan. Sesi pertamanya belajar berjalan di atas catwalk adalah sebuah bencana kecil. Ia yang terbiasa memakai sepatu datar, dipaksa mengenakan sepatu hak 12 cm yang terasa seperti alat penyiksaan. Kakinya lecet, pergelangan kakinya terkilir beberapa kali, dan ia terus-menerus kehilangan keseimbangan. Pelatihnya, seorang mantan model internasional bernama Ibu Anita, adalah wanita yang sangat keras dan tidak kenal kompromi. "Angkat dagumu, Rania. Jangan lihat ke bawah," teriaknya. "Langkahmu seperti orang menginjak paku. Ayunkan pinggulmu, tapi jangan berlebihan. Tatap lurus ke depan seolah kamu adalah ratu dunia." Setiap hari, Rania pulang ke apartemen Sari dengan tubuh yang terasa remuk. Ia akan merendam kakinya di air hangat sambil menahan tangis frustrasi. Lebih dari sekali, ia berpikir untuk menyerah. Dunia ini terlalu keras untuknya. Di saat-saat terlemahnya, Adrian akan muncul. Bukan sebagai penyelamat yang manis, melainkan sebagai mentor yang tegas. Ia pernah menemukan Rania sedang duduk sendirian di sudut ruang latihan, menatap nanar sepatu hak tingginya. "Sulit?" tanya Adrian, suaranya tenang. Rania hanya mengangguk. "Dulu, saat pertama kali saya membangun agensi ini dari nol, setiap hari rasanya seperti mau menyerah," kata Adrian, menyandarkan tubuhnya di dinding. "Saya ditipu investor, diremehkan kompetitor, ditinggal karyawan terbaik. Setiap malam saya berpikir, mungkin lebih baik berhenti saja. Tapi kemudian saya ingat kenapa saya memulai semua ini. Saya punya visi." Ia kemudian menatap Rania. "Kamu juga harus punya visi, Rania. Kenapa kamu melakukan ini? Untuk siapa? Temukan jawaban itu. Dan rasa sakit di kakimu tidak akan ada artinya." Kata-kata Adrian menampar Rania. Ia melakukan ini bukan untuk orang lain. Ia melakukannya untuk dirinya sendiri. Untuk wanita di cermin yang pernah ia janjikan kehidupan yang lebih baik. Sejak hari itu, mentalnya berubah. Ia tidak lagi melihat latihan sebagai siksaan, tapi sebagai proses pembentukan. Ia jatuh. Ia bangun lagi. Ia dikritik. Ia perbaiki. Ia mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. 2 tahun berlalu secepat kedipan mata. Rania yang dulu adalah ulat, kini telah bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang paling indah. Namanya mulai dikenal di industri modeling Indonesia. Ia bukan tipe model dengan kecantikan yang tajam dan eksotis, melainkan model dengan pesona keanggunan dan kedewasaan yang memikat. Wajahnya memiliki kemampuan unik untuk menyampaikan berbagai emosi tanpa sepatah kata pun, membuatnya menjadi favorit para fotografer dan merek-merek kelas atas yang menjual cerita di balik produk mereka. Suatu sore, ia sedang berada di sebuah studio megah untuk pemotretan sampul majalah fashion ternama. Ia mengenakan gaun malam berwarna zamrud yang menjuntai indah. Di hadapan kamera, ia bukan lagi Rania si resepsionis yang gugup. Ia adalah seorang profesional. Ia bergerak dengan luwes, memahami sudut cahaya, dan mampu memberikan berbagai ekspresi sesuai arahan fotografer. "Sempurna, Rania. Beri aku tatapan yang sedikit lebih kuat." "Ya, seperti itu," seru sang fotografer. Di sela-sela istirahat, ia duduk sambil menyeruput teh hijau. Asistennya segera menghampiri, membenarkan riasannya. Ia sudah terbiasa dengan semua ini sekarang. Tapi ia tidak pernah sekalipun menjadi sombong atau lupa diri. Ia selalu memperlakukan semua kru, dari penata rias hingga petugas kebersihan, dengan sopan dan ramah. Sikap inilah yang membuatnya semakin dihormati di industri.
Momen surreal terjadi saat ia sedang berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan mewah bersama Sari. Itu adalah hari liburnya yang langka. Tiba-tiba, Sari berhenti dan menyikut lengannya dengan heboh. "Ran, lihat!" tunjuk Sari ke atas. Rania mengikuti arah telunjuk sahabatnya. Di sebuah papan iklan digital raksasa di atas atrium utama, terpampang wajahnya. Foto dirinya dalam sebuah kampanye parfum mewah, menatap ke arah kota dengan ekspresi yang elegan dan penuh misteri. Rania terpaku. Rasanya aneh melihat wajahnya sendiri dalam ukuran sebesar itu, dilihat oleh ratusan orang yang lalu lalang. "Itu aku," bisiknya, nyaris tak percaya. Sari memeluknya erat-rata. "Tentu saja itu kamu. Bodoh. Kamu berhasil. Ran. Kamu benar-benar berhasil." Di tengah keramaian mal, Rania merasakan air mata haru menggenang di pelupuk matanya. Ia berhasil. Semua kerja kerasnya, semua rasa sakitnya, terbayar lunas. Hubungannya dengan Adrian pun turut berevolusi. Dari sekadar bos dan karyawan, mereka menjadi rekan kerja yang solid. Adrian bukan lagi hanya atasannya, tapi juga manajer pribadinya, mentornya, dan orang yang paling ia percaya dalam karirnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk rapat strategi, membahas proyek mana yang harus diambil dan mana yang harus ditolak. Adrian sangat protektif terhadap citra Rania. Ia pernah dengan tegas menolak tawaran dari sebuah merek minuman beralkohol dengan bayaran fantastis, karena ia merasa itu tidak sesuai dengan citra elegan yang telah mereka bangun. Di sela-sela kesibukan profesional itu, benih-benih perasaan yang lebih dalam mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Perasaan itu tumbuh dalam momen-momen kecil yang sunyi. Seperti saat mereka minum kopi bersama di kantor setelah rapat panjang hingga larut malam, membicarakan hal-hal di luar pekerjaan. Rania mengetahui bahwa Adrian adalah pria yang membangun segalanya dari nol, dan di balik penampilan tegasnya, ia adalah pria yang kesepian. Adrian, di sisi lain, semakin terpesona oleh kekuatan dan kebaikan hati Rania. Ia melihat bagaimana Rania tidak pernah berubah meskipun sudah terkenal. Ia melihat ketulusan di mata wanita itu, sesuatu yang sangat langka di dunia mereka yang penuh kepalsuan. Suatu malam, setelah pemotretan yang sangat melelahkan di luar kota, mereka kembali ke Jakarta dengan mobil. Rania tertidur di kursi penumpang, kepalanya menyandar ke jendela. Adrian yang sedang menyetir, meliriknya sejenak. Dalam tidur, wajah Rania terlihat begitu damai dan rapuh. Tanpa sadar, Adrian mengulurkan tangannya, ingin menyibakkan sehelai rambut yang jatuh di wajah Rania. Namun, ia berhenti. Ia menarik kembali tangannya. Jemarinya terkepal di setir. Ia sadar, perasaannya pada Rania sudah jauh melampaui batas profesional. Ia tidak hanya mengaguminya, ia mulai mencintainya. Dan perasaan itu membuatnya takut sekaligus berharap. Bunga yang dulu layu dan terinjak-injak itu, kini telah mekar dengan sempurna. Dan keindahannya mulai memikat hati sang penjaga taman. Awal musim gugur membawa kesibukan baru bagi agensi. Perhelatan akbar tahunan bertajuk Indonesian Business Exchange Awards akan segera digelar. Acara itu adalah ajang paling bergengsi bagi para pelaku bisnis di Indonesia, tempat berkumpulnya para konglomerat, eksekutif puncak, dan para bintang yang sedang naik daun di dunia usaha. Tahun ini, agensi milik Adrian menjadi salah satu sponsor utama, sebuah penegasan atas posisi mereka sebagai agensi model nomor 1 di negeri ini. Kehadiran di acara tersebut adalah sebuah keharusan, bukan hanya untuk memperkuat jaringan, tapi juga untuk menunjukkan citra dan kekuatan merek. Sebagai wajah dari agensi, Rania tentu saja diharapkan untuk hadir. Suatu sore, Adrian memanggilnya ke ruangannya. "Rania, 2 minggu lagi akan ada acara penghargaan. Aku ingin kamu datang mendampingiku," kata Adrian. Nadanya profesional seperti biasa. "Kehadiranmu sebagai duta agensi kita sangat penting di sana." Rania tersenyum. "Tentu saja, Pak. Sebuah kehormatan bagi saya." Baginya, ini adalah bagian dari pekerjaannya, sebuah puncak pengakuan atas statusnya di industri. Ia merasa bangga bisa berdiri di samping Adrian, mewakili agensi yang telah mengubah hidupnya.
Ia sama sekali tidak memiliki firasat apapun. Beberapa hari sebelum acara, asisten Adrian memberikan Rania sebuah tablet berisi semua detail acara, denah lokasi, daftar tamu penting, dan yang paling utama, buku program digital yang berisi susunan acara dan daftar para penerima penghargaan. Pak Adrian meminta Anda mempelajarinya, Mbak, agar nanti tidak canggung saat bertemu dengan para tamu penting, kata sang asisten. Malamnya, setelah selesai bekerja, Rania duduk di sofa apartemennya yang kini jauh lebih besar dan nyaman, hasil dari kerja kerasnya sendiri. Ditemani secangkir teh kamomil, ia mulai membuka buku program digital itu. Halaman pertama menampilkan kata sambutan dari para pejabat dan sponsor. Halaman berikutnya menampilkan foto-foto glamor dari acara tahun lalu. Ia terus menggeser halaman, membaca nama-nama besar di dunia korporat. Lalu, ia tiba di bagian daftar penerima penghargaan khusus. Matanya membaca satu persatu nama dan kategori penghargaan. Dan kemudian, dunianya seakan berhenti berputar. Di sana, di bawah kategori Rising Star in Property Management, terpampang sebuah nama yang sangat ia kenal, diikuti dengan nama perusahaan dan foto profil yang rapi. Dito Wiryawan, perusahaan properti megah kencana. Tablet itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke atas karpet tebal tanpa suara. Napas Rania tercekat di tenggorokan. Udara di sekitarnya terasa menipis. Foto Dito di layar itu menatapnya. Lebih dewasa, lebih mapan, tapi dengan senyum arogan yang sama yang selalu Rania ingat. Semua kenangan pahit yang selama ini berhasil ia kubur dalam-dalam, tiba-tiba menyeruak keluar dengan brutal. Ia bisa mendengar kembali suara hinaan Bu Ratna, merasakan dinginnya tatapan Dito, merasakan sakitnya diusir dari rumahnya sendiri. Ruangan apartemennya yang mewah dan hangat tiba-tiba terasa dingin dan mencekam. Tangannya gemetar hebat. Ia merasa mual. Semua kekuatan dan kepercayaan diri yang telah ia bangun selama 2 tahun terakhir terasa seperti istana pasir yang siap runtuh diterjang ombak. Bagaimana mungkin? Di acara sebesar itu? Di malam yang seharusnya menjadi salah satu puncak karirnya? Takdir seolah sedang mempermainkannya, memaksanya untuk kembali menghadapi hantu-hantu dari masa lalunya. Pikiran pertamanya adalah, ia tidak akan datang. Ia tidak bisa. Ia belum siap. Atau mungkin ia tidak akan pernah siap. Melihat Dito lagi, dan kemungkinan besar pria itu akan datang bersama ibunya, atau bahkan bersama Vina, adalah skenario terburuk yang bisa ia bayangkan. Ia takut. Ia takut bahwa melihat mereka akan membuatnya kembali menjadi Rania yang lemah dan tak berharga. Keesokan harinya, dengan mata sembab karena tidak bisa tidur semalaman, Rania memberanikan diri menemui Adrian. Ia masuk ke ruangan Adrian dengan langkah berat. Pak Adrian, saya. Ia memulai, suaranya parau. Saya minta maaf, tapi sepertinya saya tidak bisa hadir di acara penghargaan itu. Adrian mengangkat alisnya, terkejut. Kenapa? Kamu sakit? Tanyanya. Nada suaranya terdengar khawatir. Rania menggeleng. Ia menelan ludah, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Ia tidak ingin menceritakan semua detail masa lalunya yang kelam. Itu adalah bebannya sendiri. Ada seseorang dari masa lalu saya yang akan hadir di sana. Seseorang yang pernah sangat menyakiti saya. Akunya. Ini adalah pertama kalinya ia menunjukkan sisi rapuhnya di depan Adrian. Saya tidak siap bertemu dengannya. Saya minta maaf karena ini tidak profesional. Adrian menatapnya dalam-dalam. Ia bisa melihat ketakutan yang tulus di mata Rania. Ia tidak mendesak atau marah. Ia hanya diam sejenak, berpikir. Rania, lihat aku, katanya lembut, membuat Rania yang sedari tadi menunduk, akhirnya mengangkat wajahnya. Apapun yang terjadi di masa lalumu, itu tidak mendefinisikan siapa kamu sekarang. Orang itu tidak lagi punya kuasa apapun atas dirimu. Kamu yang sekarang adalah Rania sang model, wanita yang kuat dan mandiri. Kamu bukan lagi orang yang mereka kenal. Adrian kemudian bangkit dari kursinya, berjalan mendekat. Tapi, keputusan ada di tanganmu, lanjutnya. Saya tidak akan memaksamu. Namun, pikirkan ini, jika kamu tidak datang,
Kamu membiarkan mereka menang. Kamu membiarkan ketakutanmu mengendalikanmu. Tapi jika kamu datang, kamu tidak perlu melakukan apapun. Cukup dengan kehadiranmu saja, kamu menunjukkan pada dirimu sendiri, bukan pada mereka, bahwa kamu telah menang. Adrian kembali ke mejanya, memberikan Rania ruang. Pikirkan baik-baik. Apapun keputusanmu, saya akan menghargainya. Rania keluar dari ruangan Adrian dengan pikiran yang berkecamuk. Kata-kata Adrian terus terngiang di telinganya. Kamu menunjukkan pada dirimu sendiri bahwa kamu telah menang. Ia pulang ke apartemennya lebih awal hari itu. Ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, menatap pantulan dirinya. Ia melihat wanita yang berbeda dari wanita yang menangis di halte bus 2 tahun lalu. Wanita di cermin ini tatapannya tajam, posturnya tegap, dan ada aura kekuatan yang mengelilinginya. Ia sudah berjuang terlalu keras untuk sampai di titik ini. Haruskah ia membiarkan bayang-bayang masa lalu menghancurkan semuanya? Haruskah ia lari dan bersembunyi lagi? Janjinya pada dirinya sendiri di depan cermin kamar mandi Sari dulu kembali menggema. Cukup sudah. Ia tidak akan lari lagi. Keesokan paginya, Rania masuk ke kantor dengan energi yang berbeda. Ada sorot mata penuh tekad yang tidak goyah. Ia berjalan langsung ke ruangan Adrian dan mengetuk pintu. Masuk. Rania membuka pintu dan berdiri tegak di hadapan Adrian yang menatapnya dengan penuh harap. Pak Adrian, katanya, suaranya tenang dan mantap. Tolong siapkan gaun terbaik untuk saya. Malam perhelatan, Indonesian Business Exchange Awards, tiba. Langit Jakarta yang biasanya kelabu disirami cahaya lampu-lampu gedung pencakar langit yang berkelip seperti permata. Sebuah hotel bintang 5 paling mewah di jantung ibu kota menjadi saksi bisu berkumpulnya para elit. Karpet merah tergelar panjang dari lobi utama, diapit oleh barisan fotografer dan wartawan yang siap mengabadikan setiap momen. Suara jepretan kamera dan kilatan lampu blitz tak henti-hentinya menyambar, menangkap sosok-sosok penting yang melangkah dengan anggun. Udara dipenuhi aroma parfum mahal dan desas-desus bisnis bernilai miliaran rupiah. Di tengah kemewahan itu, sebuah sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan karpet merah. Seorang petugas membukakan pintu. Kaki jenjang berbalut sepatu hak tinggi bertabur kristal menjejak karpet terlebih dahulu, diikuti oleh siluet sesosok wanita yang membuat beberapa fotografer berhenti sejenak, terpesona. Itulah Rania. Malam itu, ia menjelma menjadi visi kesempurnaan. Ia mengenakan gaun malam rancangan desainer ternama yang dipesan khusus oleh Adrian. Gaun itu berwarna biru safir gelap, memeluk tubuhnya dengan pas, dengan belahan tinggi yang memperlihatkan kakinya yang jenjang dan punggung yang terbuka, menampilkan keanggunan yang berkelas dan sedikit sensual. Rambutnya disanggul modern yang rumit, memperlihatkan lehernya yang jenjang, dihiasi anting berlian yang berkilauan. Riasan wajahnya sempurna, menonjolkan matanya yang kini tajam dan bibirnya yang dipoles warna nude elegan. Di sampingnya, Adrian tampak tak kalah memukau. Ia mengenakan setelan tuxedo hitam yang dijahit sempurna, membuatnya tampak gagah dan berwibawa. Ia mengulurkan tangannya, yang langsung disambut oleh Rania. Bersama, mereka melangkah di atas karpet merah. Kehadiran mereka sontak menjadi pusat perhatian. Adrian adalah sosok yang dihormati, dan Rania adalah bintang yang sedang bersinar paling terang. Kilatan blitz menyambar mereka tanpa henti. Rania, yang sudah terlatih, tersenyum dengan tenang ke arah kamera, sesekali melambaikan tangan. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena gugup di depan kamera, tapi karena antisipasi akan apa yang menunggunya di dalam. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia sedang berjalan menuju medan perang. Di dalam ballroom utama, suasana tak kalah megah. Lampu-lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit yang tinggi, memendarkan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Meja-meja bundar berbalut taplak putih bersih ditata dengan indah. Masing-masing sudah diisi oleh para tamu penting yang sedang bercengkrama. Musik orkestra yang lembut mengalun, menjadi latar bagi percakapan mereka. Rania dan Adrian berjalan menuju meja VIP yang telah disiapkan untuk mereka, menyapa beberapa kenalan di sepanjang jalan. Dan saat itulah Rania melihatnya. Di salah satu meja yang tak jauh dari panggung, duduklah Dito.
Ia tampak sedikit lebih berisi dari terakhir kali Rania melihatnya, tapi masih dengan gaya yang sama congkaknya. Di sampingnya, duduk seorang wanita yang tak lain adalah Vina, tampak glamor dengan gaun merah menyala. Dan di seberang mereka, duduklah Bu Ratna, mengenakan kebaya modern yang mewah, wajahnya dipoles riasan tebal, sedang tertawa lebar sambil berbicara dengan tamu di sebelahnya. Mereka tampak seperti potret keluarga yang sempurna dan bahagia. Sesaat, napas Rania tertahan. Perutnya terasa melilit. Insting pertamanya adalah berbalik. Tapi kemudian ia merasakan genggaman tangan Adrian di pinggangnya mengerat, seolah memberinya kekuatan. Ia teringat kata-kata Adrian. Ia tidak akan lari. Dengan dagu terangkat, ia melanjutkan langkahnya. Matanya menatap lurus ke depan, seolah tidak menyadari kehadiran mereka. Namun, takdir punya rencana lain. Salah seorang kenalan Adrian menghentikan mereka, persis di dekat meja Dito. Saat mereka sedang berbasa-basi, Vina adalah yang pertama kali menyadari kehadiran Rania. Matanya melebar, mulutnya sedikit terbuka karena syok. Ia menyikut lengan Dito, berbisik panik. Dito menoleh ke arah yang ditunjuk Vina, dan raut wajahnya langsung berubah. Senyum di wajahnya membeku. Matanya terpaku pada sosok Rania. Ia mengerjap beberapa kali, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita anggun dan cantik jelita yang berdiri hanya beberapa meter darinya, yang sedang menjadi pusat perhatian. Apakah itu benar-benar Rania, mantan istrinya yang dulu ia anggap memalukan? Bu Ratna, yang menyadari perubahan ekspresi putranya, ikut menoleh. Reaksinya bahkan lebih dramatis. Rahangnya jatuh. Matanya membelalak tak percaya. Ia menatap Rania dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu menatap Vina, lalu kembali menatap Rania. Kebingungan, keterkejutan, dan sebersih rasa iri yang tak bisa disembunyikan terpancar jelas di wajahnya. Dunia mereka seakan berhenti berputar. Musik orkestra, obrolan orang-orang, semuanya lenyap. Yang ada hanyalah tatapan tak percaya dari keluarga yang pernah membuangnya. Rania bisa merasakan tatapan mereka menusuk punggungnya. Tapi ia tidak goyah. Setelah selesai berbicara dengan kenalannya, Adrian menuntunnya berjalan melewati meja Dito. Rania tidak melirik mereka sama sekali. Ia tetap memasang senyum sopannya. Matanya lurus menatap ke depan. Ia melewati mereka seolah mereka hanyalah tamu biasa yang tidak ia kenal. Seolah mereka adalah orang asing. Konfrontasi senyap itu hanya berlangsung beberapa detik. Tapi bagi Dito dan ibunya, rasanya seperti selamanya. Balas dendam terbaik bukanlah dengan kata-kata makian atau drama. Balas dendam terbaik adalah dengan menunjukkan bahwa ia telah menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, dan hidupnya jauh lebih bahagia tanpa mereka. Kehadirannya yang elegan dan pengabaiannya yang dingin terasa lebih menampar daripada ribuan kata hinaan. Sepanjang sisa malam itu, Dito tidak bisa fokus. Matanya terus-menerus mencuri pandang ke arah meja Rania. Ia melihat bagaimana Rania bercengkrama dengan para pebisnis paling berpengaruh. Bagaimana mereka menatapnya dengan penuh kekaguman. Ia melihat bagaimana Adrian menatap Rania dengan tatapan yang lebih dari sekadar tatapan seorang bos. Ia melihat kebahagiaan dan kepercayaan diri yang terpancar dari Rania, sesuatu yang tidak pernah ia lihat selama pernikahan mereka. Penyesalan yang pahit mulai merayap di hatinya. Di sampingnya, Vina terus mengomel cemburu, dan ocehannya terdengar seperti dengungan nyamuk yang mengganggu. Bu Ratna juga tampak gelisah. Panggung yang seharusnya menjadi malam kemenangan bagi putra mereka, kini telah direbut oleh wanita yang dulu mereka anggap sebagai sampah. Rania, tanpa melakukan apapun, telah memenangkan segalanya. Acara puncak pun tiba. Setelah beberapa pidato sambutan, pembawa acara mulai memanggil satu persatu para penerima penghargaan untuk naik ke atas panggung. Saat nama Dito Wiryawan dipanggil, ia berjalan ke atas panggung dengan langkah yang terasa berat. Senyum yang ia paksakan di wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan di matanya. Ia menerima plakat penghargaannya, mengucapkan pidato singkat yang sudah ia siapkan, namun pikirannya melayang ke tempat lain. Dari atas panggung, ia bisa melihat Rania dengan lebih jelas. Wanita itu bertepuk tangan dengan sopan, sama seperti tamu lainnya, namun ekspresinya datar,
tidak menunjukkan emosi apapun. Tatapan kosong itu terasa lebih menyakitkan bagi Dito daripada tatapan kebencian. Setelah Dito turun dari panggung, pembawa acara mempersilakan perwakilan dari sponsor utama untuk memberikan pidato penutup. Dan kini, marilah kita sambut pendiri sekaligus CEO dari agensi model terkemuka, Bapak Adrian Wibisono. Adrian bangkit dari kursinya, merapikan jasnya, dan melangkah dengan mantap ke atas panggung diiringi tepuk tangan meriah. Ia berdiri di podium, menatap ke seluruh hadirin dengan tatapan harismatiknya. Ia memulai pidatonya dengan mengucapkan selamat kepada para pemenang dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ia berbicara tentang pentingnya inovasi dan kerja keras dalam membangun bisnis. Pidatonya cerdas, menginspirasi, dan disampaikan dengan penuh percaya diri. Seluruh hadirin mendengarkan dengan saksama. Membangun sebuah merek yang sukses, kata Adrian di bagian akhir pidatonya, bukan hanya tentang keuntungan atau popularitas. Ini tentang menemukan keindahan dan potensi di tempat yang tak terduga. Ini tentang memberikan kesempatan kepada mereka yang diremehkan, dan melihat mereka tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Saat mengucapkan kalimat itu, matanya menatap lurus ke arah Rania. Rania merasakan jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Dan berbicara tentang potensi yang luar biasa, lanjut Adrian, senyum tipis terukir di bibirnya. Malam ini, saya tidak hanya berdiri di sini sebagai seorang pebisnis. Saya berdiri di sini sebagai seorang pria yang telah menemukan inspirasi terbesarnya. Suasana di dalam ballroom menjadi hening. Semua orang bertanya-tanya kemana arah pidato ini akan berlanjut. Dito, Vina, dan Bu Ratna menatap ke panggung dengan firasat yang semakin buruk. Izinkan saya untuk memanggil inspirasi saya itu ke atas panggung. Rania, maukah kamu bergabung denganku di sini? Semua mata kini tertuju pada Rania. Ia terkejut, sama sekali tidak menduga ini. Dengan sedikit ragu, diiringi tepuk tangan yang meriah, ia bangkit dan berjalan menuju panggung. Adrian menyambutnya di tengah panggung, mengulurkan tangannya. Rania menerima uluran tangan itu. Jemarinya terasa dingin. Adrian kemudian berbalik menghadap Rania, mengabaikan ratusan pasang mata yang menatap mereka. Ia mengambil kedua tangan Rania, menggenggamnya dengan erat. Rania, ia memulai. Suaranya yang biasanya tegas kini terdengar lembut dan sedikit bergetar. 2 tahun lalu, aku melihat seorang wanita yang bekerja keras dalam diam. Aku melihat kekuatan di balik matanya yang lelah. Dan selama 2 tahun ini, aku menjadi saksi bagaimana wanita itu mengubah dirinya, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menemukan kembali harga dirinya. Kamu tidak hanya menginspirasiku dalam bisnis, Rania. Kamu mengajariku arti dari ketangguhan, kebaikan hati, dan keberanian yang sesungguhnya. Air mata mulai menggenang di mata Rania. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata seindah ini. Dan kemudian, di hadapan ratusan tamu terhormat, di bawah sorotan lampu yang terang benderang, Adrian melakukan sesuatu yang membuat seluruh isi ballroom menahan napas. Ia perlahan berlutut dengan satu kaki di hadapan Rania. Dari saku jasnya, ia mengeluarkan sebuah